Figur itu sudah panggilan akrab teman-teman saya daripada Indra. Saya lahir di Jakarta 1 Juni 1994 dan umur saya 19 tahun, masih muda ya 19 tahun. Biasanya masa-masa muda itu karakter seseorang atau sifat seseorang mulai kelihatan. Dan seperti yang kita tahu, sifat atau karakter seseorang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sanguinitis. Sanguinitis itu adalah orang yang ingin sempurna. Siapa yang di sini karakternya seperti sanguinitis? Ada? Enggak, semua doang. Jadi sanguinitis, ingin sempurna, si sempurna gitu. Terus yang kedua itu adalah koleris, si kuat, gigih, tabu. Ada di sini yang koleris? Mungkin koleris tidak ada. Terus yang ketiga itu pragmatis. Pragmatis itu pecinta damai, seperti saya itu pecinta damai. Terus penyabar, banyak. Terus lalu yang terakhir itu adalah melankolis. Melankolis itu dia ingin kelihatan, ingin tampil seperti itu. Nah, jadi mumpung masih muda dan juga anak muda itu lebih ingin mengeluarkan potensi dalam diri dia. Misalnya contohnya saya suka olahraga, terus suka menulis, dan saya juga mengumpulkan buku-buku ini untuk sebagai inspirasi saya dalam menulis. Saya ingin memotivasi kalian dalam menulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Yang pertama itu adalah membuat kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan itu ibarat tubuh, teman-teman. Tubuh saya ini kan dalamnya ada kerangka. Kerangka itu yang membuat kita bisa berdiri tegak. Jadi tulisan juga seperti itu. Lalu juga kerangka tulisan itu ibarat kompas. Kompas itu petunjuk arah. Endingnya tulisan kalian ingin seperti apa gitu. Ingin ingin happy, ingin sedih, atau ingin membuat penasaran seperti to be continuous seperti itu. Lalu yang kedua itu menulis itu butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena dari pengalaman saya, menulis itu tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Karena menulis itu adalah harus butuh pikiran yang fresh, pikiran yang segar, agar tulisannya juga bisa terus-menerus, bisa mengalir. Karena kalau dipaksakan itu seperti ada beban dalam diri kita untuk menulis. Terus juga menulis juga harus tahu tempat, harus tahu waktu. Misalnya dari pengalaman saya ingin membuat tulisan yang happy intinya, atau alur ceritanya yang senang. Tapi saya menulis ketika berada di suasana yang hujan besar, terus di malam yang gelap gitu kan. Jadi itu kayak kurang cocok untuk menulis sesuatu cerita yang ingin sebenarnya itu tuh pengen happy, alurnya pengen senang gitu. Dan sebaliknya, jika kalian ingin menulis sesuatu yang sedih gitu, jadi alangkah lebih baiknya kalian menulis di saat memang perasaan kalian sedang sedih, terus suasana juga sepi gitu ya. Jangan di suasana yang ramai, terus ketika kalian lagi senang tapi buat tulisannya sedih, itu sepertinya agak kurang bisa membantu kalian dalam menulis gitu. Terus yang terakhir itu orisinil itu asli ya, asli. Saya bawa tulisan adik saya beberapa bulan yang lalu. Saya tulis, saya membaca tulisan adik saya. Mungkin adik saya itu yang paling kecil ya, adik saya. Mungkin adik saya itu ingin tertular, ingin menulis juga karena dia sering melihat saya menulis gitu. Jadi orisin itu sangat penting biar kita nggak dianggap plagiat. Siapa yang mau saya bacain tulisan adik saya? Ini benar-benar bagus. Ya. Tulisan dari adik saya ini asli, cuma saya tulis ulang gitu. Asli orisin ini tulisannya. Judulnya Cinta di Sekolah. Ini pertama saya baca tulisannya Cinta di Sekolah ini masih SD dia, tapi udah bisa pakai bahasa kayak gini. Nah, ini yang pertama. Teman sekelas saya yang namanya Putra suka sama cewek yang namanya Sela. Putra bilang ke Sela,
kamu mau gak jadi pacar aku? Ih, tidak mau, jawab Sheila. Lalu di jam istirahat, Putra memberi jajan Sheila, dan Sheila mau pacaran pertama. Jadi itu apa ya? Sebenarnya tulisan yang singkat tapi bisa bikin apa ya? Bikin tercengang gitu, kok bisa gini gitu. Ya walaupun kronologisnya nggak jelas gitu, kurang jelas gitu. Dan saya mengambil ilmu dari adik saya ini, anak kecil, dia mencoba menulis walaupun tulisannya sependek ini. Jadi cobalah untuk menempatkan diri kalian sebagai anak kecil gitu. Di satu waktu ketika menulis, kalian seperti anak kecil yang tidak takut salah, tidak takut malu, gak ragu-ragu dalam menulis gitu. Jadi tulislah apa yang ada di pikiran kalian. Jangan ingin ketika menulis tapi kalian ingin perfect gitu. Tapi cobalah untuk tulis dulu. Dan ini kondisi ya, masih terkait dengan nulisnya. Misalnya tulisan saya yang pertama pada tulisan saya itu kan judulnya Cinta Ayam-Ayam ya. Itu berisi pesan cinta itu harus ditarik teman-teman, tarik biar bisa kita dapat. Tapi jangan diulur dan akhirnya menggantung di atas, tapi akhirnya tidak jelas dan menghilang seperti itu. Itu tulisan pertama saya. Dan sekarang sedang proses penulisan yang kedua. Judulnya Kamu Lokomotifku. Kamu Lokomotifku. Lokomotif itu kereta api. Jadi filosofinya begini. Saya ibarat lokomotif kereta api dan kalian semua teman-teman saya ibarat baja-baja yang kuat, yang kokoh, yang membuat lokomotif ini terus berjalan. Jadi artinya kalian itu penyemangat dalam hidup saya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena kan kita ke kampus, saya melihat kalian, saya berinteraksi dengan kalian seperti itu. Jadi pengalaman hidup itu sebenarnya histori yang paling bagus sebenarnya, histori yang paling berharga banget yang bisa kita tulis, dan itu bakal membuat kalian menjadi seseorang yang bisa menulis dari pengalaman pribadi seperti itu. Itulah perkenalan diri, dan semoga kalian